mulai pembelajaran kita, maju ke depan untuk 2 orang untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu wajib. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan pada Ilahi Bapa, di mana cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, sebentar kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati kami, Bapa, dan berilah kami kepintaran agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru kami kepada kami. Bapa, hanya ini doa Anakmu, dalam nama Yesus, amin. Duduk. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sudah bisa kita mulai pelajaran kita kan? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, kita speak dulu ya. Selamat siang anak. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang untukku, selamat siang untukmu. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang untukku, selamat siang untukmu. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi teman baik. Jadi setelah belajar tentang pelajaran ini, ya Ibu berharap kalian itu paham, ya, paham apa sih pentingnya berteman baik, apa sih arti dari memiliki pertemanan, dan bagaimana cara kalian untuk memupuk pertemanan itu supaya terus berjalan, ya, supaya terus harmonis, supaya terus memiliki dan menjadi teman yang baik. Oke? Apakah kalian punya teman? Punya. Punya. Apakah punya teman baik? Punya, Bu. Pernah nggak kalian bertengkar dengan teman kalian? Pernah, Bu. Pernah. Teruskah bertengkar atau bagaimana? Tidak, Bu. Setelah bertengkar, bagaimana? Berbaikan. Bagaimana cara kalian untuk berbaikan? Minta maaf. Meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, jadi setelah pelajaran ini Ibu harap selanjutnya untuk seterusnya tidak ada lagi keributan dan tidak ada lagi nanti perselisihan di kelas ini. Ya, ini ada tugas kelompok. Coba
dibagi berapa kelompok ini nak? Buat kelompok nak. Geser kursi. Buat kelompoknya. Ini ada tugas kelompok ya. Saya bagi kelompoknya menjadi 1, 2, 4 kelompok kalian ya. Nanti bagikan tugas ini ya, kalian isi. Kalau menurut kalian bagus atau kalian setuju, kalian setujui. Kalau tidak setuju ya, buat tidak setuju dan buat alasannya. Ya, dan buat alasannya mengapa kalian itu tidak setuju. Baru di sini ada pertanyaan. Perhatikan baik-baik, jangan nanti bingung ya. Ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kalian jawab sesuai pertanyaan. Nanti setelah selesai ya, Ibu harap kalian presentasikan ke depan apa yang kalian tulis dengan suara yang jelas supaya teman-teman kalian juga mendengar. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Kalau jawabannya tidak buat di sini anak, tidak muat di situ, buat di sebelah. Pertanyaannya yang lembar kedua itu jawab di sini ya. Silakan dikerjakan ya, kerjasama dalam mengerjakannya ya, kerjasama di dalam mengerjakannya. Suaranya diperkecil, jangan ribut mengerjakannya ya.
tulisannya ya nak, biar jelas nanti sewaktu presentasikan, biar enak melihatnya. Baca. Paham semua pertanyaannya kan? Paham, Bu. Ini bagaimana? Sudah, Ibu kasih waktu 7 menit lagi.
Ya, untuk kelompok 1, coba presentasikan ke depan, Nak. Semua ya. Bacanya yang jelas. Kami kelompok 1 mempresentasikan jawaban kami. Berapa jumlah anggota kelompok kalian? Jawabannya ialah 4 orang. Siapa nama teman yang duduk di sebelah kanan kalian? Jawabannya Rivaldo, Keinara, Stefania, Noven. Apakah rumah kalian berdekatan? Jawabannya tidak, karena rumah Keinara di Barisan Tigor, rumah Noven di Kedegara, rumah Rivaldo di Bukit Karo, rumah Stefania di Siroli. Kegiatan apa yang paling sering kalian lakukan bersama di sekolah atau di rumah? Jawabannya kalau di sekolah belajar dan piket, kalau di rumah bermain bola dan petak umpet. Menunjukkan sikap teman yang baik. 7. Alasan karena kita harus menjadi teman baik. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman. 7. Alasan supaya bisa berteman dengan dekat. Menunjukkan cara berteman. 7. Alasan untuk jangan bertengkar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3 boleh? Kelompok 2 boleh? Ayo. Kami kelompok 2 mempresentasikan jawaban kami. 1. Berapa jumlah anggota kelompok kalian? 4 orang, yaitu Enda, Morgan, Sylvia, dan Dava. 2. Siapa nama teman yang duduk di sebelah kalian? Orang yang duduk di sebelah kananku adalah Dava, Sylvia, Morgan, dan Enda. Tidak. 3. Apakah rumah kalian berdekatan? Tidak, rumah kami jauh. Enda di Kedai Morgan di Barisan Tigor, Sylvia di Kedai dan Dava di Tiga. 4. Kegiatan apa yang sering kalian lakukan bersama di sekolah atau di rumah? Bermain kejar-kejaran, main patung, main petak umpet dan belajar bersama, bermain lompat tali dan membaca buku kelas dan tiket kelas. Menunjukkan sifat teman yang baik. 7. Karena mereka juga baik kepada kami. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman. 7. Karena kita harus saling tolong-menolong satu sama lain. Menunjukkan cara berteman. 7. Kita harus saling berbagi dengan teman. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, berapa jumlah anggota kelompok kalian? Jumlah kelompok ada 4. Nomor 2, siapa nama teman yang duduk di sebelah kanan kalian? Jawab, yang di sebelah kanan saya Dastan, Gilbert, Fanny, dan Dea. Nomor 3, apakah rumah kalian berdekatan? Tidak. Rumah Gilbert di Jalan Sukamti, rumah Fanny di Jalan Yani, rumah Dea di Jalan Barisan Tigor, rumah Dastan di Jalan Ran. Nomor 4, kegiatan apa yang paling sering kalian lakukan bersama di sekolah atau di rumah? Di sekolah, petak umpet, patung, kejar-kejaran. Di rumah, lompat karet, petak umpet. Menunjukkan sikap teman yang baik. 7. Alasan berbagi dan saling menghargai. 2. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman. 1.
Setuju. Alasannya mau mendengarkan. 3. Menunjukkan cara berteman. Setuju. Alasannya bermain bersama. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 Presentasikan. tugas kami. Yang nomor 1, berapa jumlah kelompok? Anggota kelompok kalian jawab 5 anggota. 2, siapa nama teman yang duduk di sebelah kanan kalian? Jawab, Anggita, Anugrah, Glenn, dan Arjio. 3, apakah rumah kalian berdekatan? Tidak. Rumah Anggita di Laisala, rumah Anugrah di Kadabara, rumah Glenn di Bawah Tiga, dan rumah Kil di Pasar, rumah Arjio di Kadabara. Nomor 4, kegiatan apa yang paling sering kalian lakukan bersama di sekolah atau di rumah? Jawab, di rumah main bola bebek, kalau di sekolah main petak umpet, belajar bersama dan piket. Nomor 1, berbagi. Setuju. Alasan karena berbagi itu indah. Nomor 2, saling menghargai yang sudah diberikan. Nomor 3, main bersama karena pendapat yang sudah diberikan. Nomor 4, mendengarkan. Buat suasana menjadi senang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, saya sangat bangga ya punya anak jadi seperti kalian, sudah mulai berani untuk tampil ke depan, jadi ditingkatkan kembali keberaniannya ya. Jadi setelah tadi mengerjakan tugas kelompok, apa yang kalian dapat dari situ? Bagaimana sebenarnya menjadi teman baik? Yang pertama, mau berbagi, menolong teman, saat kesusahan. Baru yang kedua apa? Saling menghargai, main bersama, berbagi, suka menolong, ramah ya. Sepertinya anak-anak ibu ini sudah mulai mengatur. Ayo kita tepuk semangat. Ayo sekali lagi, semangat. Ayo, tepuk semangat. Saya hilang ngantuknya. Udah, semangat lagi. Iya, semangat lagi. Ada? Oke. Contoh teman yang baik itu bagaimana? Ciri-cirinya? Jangan membuli. Oh, jangan membuli. Sekarang begini, ibu akan nanti kalian bergiliran satu-satu ya, membuat kalimat. Terserah mau kalimat contoh menjadi teman baik atau contoh teman yang tidak baik ya. Jadi kalau kalimat yang ibu ucapkan menurut kalian contoh teman yang tidak baik, acungkan tangan kiri yang tidak baik ya. Setelah itu, kalau kalian merasa kalimat ibu itu contoh teman yang baik, acungkan tangan kanan.
membantu saat teman kesulitan? Ayo, tangan mana? Kanan atau tidak? Pernyataan teman baik ya. Tangan kanan. Oke, turun tangannya. Meminta izin saat meminjam pulpen. Ya, bagus. Turunkan tangannya. Jadi, kalau kita butuh bantuan, mau meminjam, mintalah dengan sopan. Minta izin dulu. Kalau diizinkan, baru kita ambil pulpennya. Tetapi kalau tidak diizinkan, berarti kita tidak boleh mengambil pulpennya. Jangan kita paksakan. Ya, misalnya kesenangan temanmu itu memakai baju warna merah. Kamu tidak suka memakai baju warna merah. Kamu sukanya baju warna hitam misalnya. Jangan kamu paksakan temanmu itu harus memakai baju warna hitam. Disitulah artinya ada saling apa? Menghargai. Ya, saling menghargai sesama teman. Berbuat curang saat bermain. Pernyataan menjadi teman baik atau tidak? Tidak, karena curang. Mencuri barang teman saat teman permisi. Bagus. Nanti rata-rata sudah memahami ya apa itu ciri-ciri jadi teman baik dan contoh teman yang tidak baik. Coba mulai Glenn, buat kalimatmu. Nanti kalau memang pernyataan Glenn itu menurutmu baik, acungkan tangan kananmu ya. Kalau menurutmu pernyataannya tidak baik, acungkan tangan kiri. Ayo Glenn. Oke, lanjut. Yang lain langsung turun tangannya ya nak. Buat suaranya, sampaikan kepada temanmu. Ayo. Oke, mendorong teman. Berarti mendorong, menjatuhkan teman maksudmu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ciri-ciri tidak pelit ini. Berbagi makanan kepada teman. Ya. Siapa yang sudah bagi-bagi makanannya? Siapa? Oh, ini siapa namanya? Siapa namamu nak? Yes, bagus. Lanjut kamu. Menolong teman. Bagus. Kamu buat suaranya, bilang sama teman-temannya. Tapi udah tepuk semangat tadi kita. Meminjamkan pulpen kepada teman. Oke. Meminjamkan pulpen kepada teman. Oke. Lanjut. Ini. Suaranya, oke? Bermain curang saat bermain. Pernyataan yang tidak baik. Lanjut. Mengejek teman. Oke. Lanjut. Mengejek teman jika jatuh. Oh, mengejek teman jika jatuh. Oke, itu kalimat yang menyatakan teman tidak baik. Kalau sudah teman jatuh, seharusnya bagaimana? Bantu dia untuk bangkit, bukan malah diejek. Seperti itu kan? Lanjut. Memukul teman. Itu adalah sudah jelas teman yang tidak baik. Ya. Coba kamu contoh teman yang baik dulu. Minta maaf sama teman kalau ada salah. Meminta maaf kepada teman kalau sudah bersalah. Lanjut. Membuli siapa nak?
membuli teman. Boleh tidak? Tidak. Lanjut lagi. Membantu teman saat kesusahan. Membantu. Coba yang lain. Yang lain. Tidak jahil kepada teman. Hah? Tidak jahil kepada teman. Tidak jahil kepada teman. Baik tidak? Baik. Lanjut, biar semua dapat. Menolong teman. Iya, perbuatan yang baik. Kamu? Yang lain? Tadi sudah. Membantu teman. Apalagi? Kamu, ayo. Memusuhi teman. Kalau memusuhi teman, ya oke. Itu apa itu? Tidak baik. Sudah jelas tidak baik. Lanjut. Jangan mengambil barang orang tanpa permisi. Iya, jangan mengambil barang orang tanpa permisi. Bagus. Ya, Menjahili teman. menjahili teman. Yang lain? Yang lain, nak? Apa lagi? Membantu teman saat piket. Membantu teman saat mengerjakan piket. Bagus. Jadi semua saya lihat sudah paham ya bagaimana supaya menjadi teman yang baik. Ya. Siapa yang punya teman baik di sini? Semua sudah punya teman baik. Jadi kalian kumpullah rasa pertemanan itu. Kalau berteman kita tidak boleh pilih kasih, ya. Tidak boleh memandang suku, tidak boleh memandang muka. Kalau jelek dia nggak ditemani, nggak boleh, ya. Dia suku Batak, suku Karo, suku Jawa, nggak mau lah berteman. Aku beda suku, tidak boleh. Jadi semuanya harus berteman. Mau suku apapun harus kita temani. Karena suatu saat ya kita akan membutuhkan teman. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Oke. Dengarkan dulu ini, nak. Jangan dulu jangan dulu gelisah, ya. Biar pelajaran masuk ke pikiran kalian. Suatu-waktu kalau ada ujian, kalau ada tugas, kalian sudah gampang untuk mengerjakannya, ya. Kalau ditolong teman, bagaimanakah tindakan? Berterima kasih. Berterima kasih, ya. Berterima kasih boleh dengan ucapan. Dan boleh juga melalui media atau apa? Stiker, membuat kartu ucapan terima kasih, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana kalau membuat ucapan terima kasih? Mengukir terima kasih di suatu kertas. Ya. Oke, misalnya boleh di sini diukir-ukir gambar rumah atau gambar burung atau gambar kupu-kupu. Ya, bagaimana supaya temanmu itu senang menerima tugas kartu kalian. Jadi boleh tak kalian buat sekarang kartunya? Boleh, Bu. Oke, buatlah nak. Buat kartunya diukir dengan baik, baru nanti dikasihlah kartu itu kepada teman baikmu. Ayo, buat di kertas selembar. Oh, bisa. Hah? Bisa. Satu orang, kerjakan masing-masing.
sebagai teman. Ya. Cantik buat supaya teman itu merasa bahagia menerima ucapan terima kasihmu karena dia sudah pernah membantu. Boleh ukir-ukir ya nak. Bentuknya juga boleh. Boleh segi empat. Boleh berbentuk bunga. Boleh berbentuk yang lainnya. Ya, boleh. Biar senang. Terus besok kalau sudah kau kasih ucapan terima kasih seperti bentukannya, dia akan senang menemani. Oke, boleh, bagus. Desa
kartu ucapanmu senang. Ya,
lemari plastik itu ada plastik. Semangat, semangat. Yang cantik dibuat biar temannya senang. Sudah? Belum. Dan sudah, berilah ucapan terima kasih kepada teman yang kau anggap itu baik. Ayo. Setelah itu kembali ke tempat dudukmu. Ayo. Ayo. Kasihkan sama temannya. Mana tempat duduk temannya yang dianggap baik, kasihkan, berikan. Baru kembali ke tempat dudukmu lagi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, sudah. Siapa yang sudah memberi kartu ucapannya kepada teman? Coba tunjuk tangan. Masih 4 orang. Yang lainnya, ayo. Sudah? Berikan. Balik ke tempat. Oke, coba saya tanya. Setelah diberi ucapan terima kasih oleh teman, bagaimana perasaanmu? Senang. Senang. Jadi mulai sekarang pupuklah rasa pertemanan ya, supaya kalian itu tentram dan tidak apa? Tidak bertengkar. Mulailah saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Kalau ada temannya bersalah, jangan terus menyalahkan. Diberi nasihat, diberi dukungan. Bisa? Oke, sekarang kembalikan kursinya seperti semula. Ayo. Angkat seperti semula. Angkat masih ada lagi.
Angkat meja ke seperti semula ke tempat yang tadi. Ke sana. Bisa digeser meja. Tasnya jangan dulu dipakai. Oke, jadi dari pembelajaran ini mulai sekarang teruslah berbaik hati, ramah, suka menolong, ya. Dan kalau ada teman yang kesusahan, dibantu. Jangan tunggu diminta tolong dulu. Sebelum temanmu minta bantuan, bantulah dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan imbalan. Karena pembelajaran kita sudah selesai. Ayo, pimpin doa penutup. Mari, silakan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berjalan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Kau melindungi kami di perjalanan yang Tuhan. Tuhan, terima kasih tadi Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhirnya. Tuhan, lindungilah kami di perjalanan dan lindungilah kami dari mara bahaya. Ini doa anakmu dalam nama Yesus. Amin. Ayo, silakan pulang.